Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan 2.3 dalam pembelajaran matematika SD kelas rendah. Di sini contoh implementasi teori Burnay, pembelajaran menemukan rumus luas daerah persegi panjang. Untuk tahap contoh, berikan bangun persegi dengan berbagai ukuran, sedangkan bukan contohnya berikan bentuk-bentuk bangun datar lainnya seperti persegi panjang, jajaran genjang, trapesium, segitiga, segi 5, segi 6, serta lingkaran. Implementasi pembelajaran matematika SD berdasarkan teori Gagne. Teori belajar Gagne dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di Indonesia. Ada beberapa pendekatan dan langkah-langkah agar bisa menerapkan teori tersebut dalam proses pembelajaran. Materi yang akan diambil adalah pembelajaran mengenai pengenalan operasi, penjumlahan serta pengurangan pada siswa kelas rendah. Alat peraga berupa gambar bilangan, lambang bilangan, gambar lambang operasi bilangan, dan media konkret seperti permen, apel, pensil, dan wafer. Implementasi teori belajar Dianes dalam pembelajaran matematika sekolah dasar melalui permainan interaktif. Permainan interaktif merupakan suatu permainan yang dikemas dalam pembelajaran sehingga anak didik menjadi aktif dan senang dalam belajar. Nah, permainan itu antara lain sebagai berikut. Bermain untuk belajar bilangan, permainan dakon bilangan, permainan tanggram dan pancagram, permainan operasi hitung. Implementasi teori Ausubel dalam pembelajaran matematika SD, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teori Ausubel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan awal. Yang kedua, diferensiasi progresif. Yang ketiga, belajar superior dynamic. 4. Penyesuaian integratif. Implementasi teori Piaget dalam pembelajaran matematika SD. Teori belajar Piaget dapat kita lihat contoh penerapannya pada materi kelas 1 tentang penjumlahan. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan misalnya bukanlah termasuk topik yang diajarkan di sekolah dasar. Nah, tahapan pembelajaran geometri menurut Panhel, kemajuan tingkat berpikir geometri siswa maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya melibatkan 5 tahapan atau sebagai hasil dari pengajaran yang terorganisir kelima tahap pembelajaran. Kemajuan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya lebih bergantung pada pengalaman pendidikan atau pembelajaran ketimbang pada usia atau kematangan. Nah, sejumlah pengalaman dapat mempermudah atau menghambat kemajuan dalam satu tingkat atau ke satu tingkat yang lebih tinggi.